Mohon maaf sebelumnya, untuk para peserta dan pemakalah, barusan, koneksinya agak terganggu, kita boleh menunggu sebentar sampai Bu Endang bisa join kembali. Oke. Mohon maaf, ada serangan alien di kampus kami sehingga kemudian koneksinya terputus tiba-tiba. Bisa saya lanjutkan, Mbak Dina? Bisa Bu Endang, silahkan. Sampai mana tadi yang boleh putus ya? Oke, saya lanjutkan aja. Ya, jadi maaf. Ini adalah karya yang kami buat, di mana merupakan gabungan dari seni pertunjukan pembacaan cerpen dan juga ilustrasi grafis dan animasi yang menjadi pembeda terutama dari pertunjukan panggung pembacaan cerpen yang divideokan adalah penggunaan animasi, di mana di sana ada animasi yang membentuk ruang dan gerakan dari ilustrasi yang ada di video kami untuk menghidupkan adegan. Next. Ya, karya kami sudah kami unggah di YouTube. Karya panjangnya seandainya ada yang ingin menyaksikan. Next. Ya, next. Terima kasih. Jika masih ada waktunya, minta tolong trailer dari video ini untuk diputar. Trailernya saja karena videonya terlalu panjang. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Endang. Ini, karena tadi sempat terpotong kan, jadi masih ada waktu sedikit, sekitar 5 menit cukup Bu Endang? Cukup. Oh ya. Aku terima telah memberikan penawaran suatu kebenaran tanpa suatu kesulitan apapun juga. Sebab kebenaran itu selalu mudah dan sederhana pemahamannya. Dari kesederhanaan itu terletak suatu kekuasaan yang ganas. Karena memang jarang sekali orang, aku tiba pada kebenaran hidup. Dan kebenaranku adalah seperti kematian, membunuh. Aku terima, berani memilihnya. Ya, karena sudah ditembak, maka presentasi ini sudah selesai. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Endang. Menarik sekali ya. Eh, jadi ini, kalau karyanya Bu Endang ini berarti lebih dari cerpen menjadi karya video begitu ya, Bu Endang? Ya, menggunakan video sebagai panggungnya. Oh begitu. Karena yang, biasanya saya tangkap kan antara dari novel kemudian jadi film, itu. Ya, Ya, jadi memang biasanya kalau saya mau menonton film yang tadinya adalah novel, itu saya nggak mikir apa-apa, karena takut, ada perbedaan persepsi, karena itu pasti akan ada perbedaan kan. Jadi ya itu adalah suatu hal, ya ibaratnya satu konsekuensi ketika itu jadi, alih wahana begitu ya, Bu. Jadi ketika melihat, atau mau menikmati satu karya yang teralih wahana begitu, atau dialih wahanakan itu, biasanya memang, kalau bisa nggak memikirkan karya yang sebelumnya, supaya, eee, interpretasinya itu lebih fokus kepada karya yang akan saya nikmati. Itu, oke, sangat menarik, saya jadi ingin bertanya tapi nanti. Selanjutnya kita akan langsung ke pemakalah selanjutnya. Ada, Dokter Umilia Rohani.
dengan judul makalah Komikalisasi Lagu Putih, Efek Rumah Kaca, suatu konsep alih wahana dan permaknaannya. Nah, ini juga hampir sama ya, tentang alih wahana juga, Bu Umilia. Ya. Oke, silakan waktunya dipersilakan. Baik, saya share screen dulu. Oke. Baik. Nih. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan makalah saya. Makalah saya yang berjudul Komikalisasi Lagu Putih dari Efek Rumah Kaca, suatu konsep alih wahana dan permaknaannya. Memang hampir sama dengan yang tadi dipresentasikan oleh Bu Endang untuk kajiannya ya. Nah, di sini saya mendasari penulisan saya mendudukkan pada tingginya akses teknologi di tengah masyarakat yang kemudian mendorong, menguatkan, dan meningkatkan ruang kreatif berkesenian di masyarakat itu sendiri. Di sini dengan adanya teknologi itu terjadi pergeseran nilai-nilai budaya dari yang karya-karya yang kanan gitu kemudian menjadi budaya populer yang kalau dulu kita itu mau nonton film itu harus pergi ke bioskop, sekarang sudah tidak perlu pergi ke bioskop, misal semacam itu. Sehingga dengan kemudahan penikmatan karya-karya seni tersebut, ini kemudian memunculkan banyak respon terhadap karya seni yang lainnya. Jadi ada bentuk-bentuk respon. Nah, salah satu respon yang dihasilkan dari penikmatan karya seni ini adalah munculnya karya-karya alih wahana. Tadi seperti yang mungkin dicontohkan oleh dari karyanya Bu Endang dari pembacaan cerpen kemudian divisualkan gitu ya. Nah, di sini dalam karya alih wahana itu terdapat proses adanya negosiasi. Baik itu atas ide, bentuk, maupun unsur-unsur pendukung lainnya yang kemudian akan masing-masing karya alih wahana itu akan dilengkapi dengan konsep kreativitas. Tentu saja karena adanya perbedaan bentuk, maka karya yang baru itu juga akan menyesuaikan. Kalau dikatakan bahwa alih wahana misal dari karya film gitu, dari novel ke film gitu ya. Kalau novel itu kan sekitar rata-rata 20.000 kata. Nah, kalau mau difilmkan sama persis dengan apa yang 20.000 kata itu tentu akan membutuhkan waktu berjam-jam dan itu tidak untuk waktu penikmatannya juga tidak akan memungkinkan dilakukan oleh para penonton film itu sendiri. Mungkin nanti penonton juga akan bosan. Nah, di sini ini juga harus kemudian disesuaikan sehingga kalau dari novel ke film tentu saja harus ada seleksi terhadap poin-poin pilihan, peristiwa-peristiwa pilihan yang kemudian harus disambungkan sehingga wajar saja tadi kalau sudah disampaikan oleh Bu Endang bahwa akan muncul kekecewaan ketika penonton itu melihat setelah membaca novelnya kemudian menonton filmnya. Pada dasarnya sebenarnya untuk karya alih wahana itu tidak hanya berkutat pada misal dari novel kemudian difilmkan. Untuk kajian alih wahana sebenarnya sudah mulai berkembang cukup luas. Ada yang dari film kemudian dinovelkan itu juga termasuk dalam kajian alih wahana. Ada juga yang saya pernah melakukan penelitian itu dari batik kemudian menjadi gending, itu juga bagian dari alih wahana, gitu. Nah, kalau kita mau melihat ada 4 konsep alih wahana, karya alih wahana ya. Yang pertama itu sebagai, mohon maaf. Yang pertama itu sebagai ide bahwa alur dan konsep karya adaptasi ini tidak bertitik tolak pada karya
karya aslinya, karya sastra, karena ini saya mengambil dari konsep karya sastra ya. Jadi karya adaptasi itu kemudian bisa dikembangkan secara bebas karena hanya mengambil ide intinya saja, sehingga pembuat karya adaptasi kemudian bisa mengembangkan pemikiran, ide, kreativitasnya menjadi mengikuti kemauannya gitu. Kemudian yang kedua sebagai bagian dari teks dialog. Ini diadaptasi sebagai teks dialog, bentuk rima maupun bunyi yang berupa puisi. Ini sebagai bagian dari bentuk dialog. Jadi ini pernah dilakukan oleh W.S. Rendra pada film Yang Muda Yang Pecinta kalau tidak salah. Di situ W.S. Rendra membaca puisi sebagai bagian dari dialog gitu. Nah, kemudian sebagai teks deskripsi skenario ini lebih masuk pada keterangan-keterangan yang dideskripsikan dalam skenario. Jadi memberikan arahan kepada tokoh untuk menafsirkan, sehingga di sini bentuknya menjadi multitafsir mengikuti arahan saja. Jadi teks itu kemudian hanya menjadi keterangan-keterangan yang ada dalam skenario, tidak kemudian ditunjukkan dalam bentuk karya adaptasinya atau alih wahananya. Nah, kemudian yang keempat ini sebagai sumber, bahwa karya tersebut itu berfungsi sebagai pedoman. Jadi karena menjadi pedoman, maka perkembangan karya adaptasi atau alih wahana itu juga tidak kemudian berbeda cukup jauh dari karya yang diikutinya. Nah, konsep sebagai sumber dan ide ini muncul dalam lagu dalam lagu putih karya Efek Rumah Kaca, atau selanjutnya saya biasa menyebutnya ERK gitu ya, yang kemudian dialih wahanakan menjadi bentuk komikalisasi sebagai ilustrasi lagu oleh Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal ini adalah mahasiswa desain komunikasi visual DKV di ITS, Institut Teknologi Surabaya ya, waktu itu sebagai satu pemenuhan tugas kuliah waktu itu. Nah, bentuk komunikalisasi ini perlu dilihat untuk dapat dipahami permaknaannya dari hasil perubahan wujud atau perubahan bentuk atau pengembangan yang dihasilkan dari karya alih wahana tersebut. Nah, konsep dan metodologi alih wahana ini yang pertama adalah bahwa bahasa dalam hal ini menjadi alat yang digunakan dalam proses berpikir manusia. Bahwa representasi mental pikiran manusia itu ada struktur linguistiknya yang kemudian terekspresi dalam konsep karya gitu, konsep produksinya. Karena kajian di sini adalah lagu, maka di sini saya mengambil lirik itu sejalan dengan puisi dalam karya sastra, sehingga ada ketidaklangsungan ekspresi yang bisa dilihat dari lirik tersebut. Nah, kualitas kepuitisan itu sendiri menjadi kekhasan bagi agen. Jadi kekhasan berbahasa, kekhasan ekspresi itu bergantung pada agen pemproduksi itu sendiri. Nah, dalam karya alih wahana ini terdapat ruang negosiasi atas ide, bentuk, struktur dari karya aslinya. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Endang, sudah dipaparkan bahwa alih wahana atau ekranisasi ini berasal dari ekran tadi ya, dari bahasa Prancis yang artinya adalah layar. Ekranisasi adalah pelayar putihan. Tadi sudah disebutkan bagaimana kemudian dari novel kemudian difilmkan semacam itu dalam konteks aslinya gitu ya, bukan dalam pengembangannya. Nah, ekranisasi dalam hal ini dapat mengarah pada proses mempergunakan atau memproduksi dengan mempergunakan alat yang berbeda, proses penggarapan yang berbeda, cara penikmatan hasil karya yang berbeda. Ini juga termasuk dalam kajian ekranisasi, termasuk bagaimana perbedaan waktu penikmatan. Itu juga menjadi bagian dari ekranisasi, bisa ditandai sebagai suatu ekranisasi. Nah, keberadaan tanda ini diciptakan oleh seseorang dalam pemikirannya dengan sesuatu yang setara atau mungkin dikembangkan secara lebih. Ketika kita memiliki satu pemikiran, maka kita menandai sesuatu itu yang hampir mirip gitu ya, hampir mirip atas suatu tanda. Jadi tanda yang diciptakan dalam pemikiran orang tersebut ini kemudian
kita bisa melihat itu sebagai suatu tafsiran dari tanda yang pertama. Tanda ini untuk menandai sesuatu sebagai objek. Jadi semisal kita melihat asap, berarti kita menengarai adanya api, gitu kan. Nah, api di sini apakah kita bisa menafsirkan terjadi ada kebakaran atau mungkin ada pabrik yang berproduksi di lingkup terdekat dengan jangkauan pandangan kita, gitu. Nah, di sini untuk itu terdapat 3 konstituen komunikasi, yaitu yang pertama adalah tanda atau representamen sebagai sesuatu yang dapat dilihat, sesuatu yang bisa kita lihat. Kemudian suatu juga yang bisa kita persepsikan. Apa ini sebenarnya persepsinya? Bisa bentuknya fisik maupun mental. Kemudian sesuatu tersebut ini merujuk pada sesuatu yang mewakili. Apa perwakilannya? Objeknya apa? Dan kemudian kita bisa menginterpretasi atau kita bisa menafsirkan berupa kemungkinan makna yang dibentuk oleh representamen tersebut. Nah, untuk itu digunakan metode semiotik dalam kajian saya ini untuk menganalisis permaknaan tanda dari hasil praktek alih wahana karena terdapatnya kombinasi antara representasi, objek, dan interpretasi pada komikalisasi lagu putih. Nah, di sini kalau kita mau melihat komikalisasi lagu putih tersebut, sebenarnya kita bisa melihat adanya pembagian dalam satu lagu tersebut. Ada bagian pertama dan ada bagian kedua, meskipun itu dalam satu lagu, gitu ya. Jadi bagian pertama itu berbicara tentang kematian. Berbicara tentang kematian itu, yang pertama, kematian adalah suatu konsep atau alur yang harus diterima, harus dijalani, menjadi suatu keniscayaan, gitu. Di sini juga kematian itu dimaknai menjadi terputusnya dengan semua urusan duniawi, gitu ya. Jadi sudah selesai apa yang kita lakukan di dunia kalau kita sudah sampai pada urusan kematian, sudah sampai ke arah sana. Nah, kemudian juga kematian itu sendiri bisa dimaknai sebagai satu kelahiran yang abadi, karena setelah itu tidak ada lagi kematian, gitu ya. Hidup abadi itu ya setelah kematian itu sendiri, gitu. Itu pada bagian pertama. Kemudian di bagian kedua ini adalah kelahiran. Kelahiran di sini disimbolkan dengan adanya bayi. Nah, pada bagian kelahiran ini ada kelahiran yang berarti ada persiapan untuk mengalami pergumulan hidup. Jadi ada gelombang, ada pusaran kehidupan. Kemudian ini yang kemudian ditangkap oleh Muhammad Iqbal untuk divisualisasikan dalam bentuk gambar, gitu ya. Nah, kemudian adanya kekuatan pikiran dan kejujuran yang harus dipertahankan ketika kita menjalani kehidupan dalam berbagai situasi, dalam berbagai kondisi. Kemudian akan selalu ada harapan atas kelahiran, karena dengan kelahiran tersebut maka nilai-nilai kehidupan kemudian bisa diteruskan. Kalau ini hubungannya adalah orang tua ke anak, begitu ya. Jadi ada nilai-nilai dari orang tua yang bisa kemudian diteruskan kepada anak-anak garis keturunannya, gitu. Nah, kemudian juga ada hal yang ditandaskan di situ bahwa dalam sepanjang hidup manusia itu harus terus belajar. Dan perlunya keseimbangan, adanya kesehatan akal dan hati, serta keseimbangan antara nalar dan iman, agar manusia bisa hidup dengan selamat dan bermanfaat. Nah, ini yang dihasilkan oleh, atau karya yang dihasilkan oleh Muhammad Iqbal. Yang pertama itu ada gambar, ada gunung, pemukiman yang terbelah oleh jalan, gitu ya. Nah, jalan ini di situ disampaikan saat kematian datang. Ada tulisan tiada di atas, ya. Tiada itu kan kemudian tidak ada. Kematian itu yang kemudian juga berarti tidak ada itu, gitu. Nah, di sini jalan itu menjadi sentral karena menggambarkan adanya ambulan yang berjalan. Nah, ini yang gambar kedua itu bagaimana ada 2 orang penunggu, 3 orang penunggu, kemudian ada aku terbaring di ambulan, gitu ya. Terbaring di sini kalau kita hanya melihat terbaringnya itu, maka kita bisa menengarai itu bisa orang sakit, itu
juga bisa jenazah gitu kan. Tapi setelah melihat gambarnya kita bisa tahu bahwa jelas di situ pasti orang meninggal karena seluruhnya ditutup oleh kain gitu ya. Nah, gambar ketiga bagaimana kemudian ambulan itu sampai di rumah duka. Jadi kalau melihat kita ke pojok gambar itu ada siluet manusia yang sudah transparan gitu ya. Nah, inilah ruh dari si orang yang meninggal tersebut. Nah, kemudian si orang meninggal itu melihat di dalam rumahnya sedang dilaksanakan tahlil, doa bersama. Kemudian dia hanya kemudian berpikir di sini kita bisa memaknai bahwa orang yang meninggal sudah tidak bisa lagi, bahkan dia mau melakukan sesuatu tidak bisa, dia berharap juga tidak bisa. Dia hanya bisa mengharapkan orang lain itu mendoakan dia gitu. Kita tidak bisa melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri, bahkan sudah tidak bisa. Nah, gambar berikutnya itu ada 2 orang yang menangis, yang dia melihat ke dalam ruangan begitu ya. Ada orang yang bersedih, tetapi di sini yang dilihat, ditunjukkan adalah ekspresi sedih dari si meninggal ini tadi, orang meninggal, si aku ya, di situ dia menyebutnya aku. Aku ini yang meninggal. Ada ekspresi, ada close up yang dimunculkan bagaimana si aku ini menangis gitu. Menangisi bahwa ya sudah, memang sudah usai bahwa urusanku di dunia ini sebenarnya sudah selesai. Kemudian gambar yang berikutnya itu bagaimana kematian itu adalah keniscayaan. Jadi dia memaknai, oh perjalanan kematianku seperti ini. Kematian adalah suatu keniscayaan, suatu yang tidak akan bisa kita tolak. Sehingga urusan duniawi sudah selesai. Gitu. Nah, ini kemudian masuk ke bagian kedua. Ketika si aku ini kemudian melihat ke dalam itu ada bayi gitu ya, ada bayi. Seperti kelahiran seorang bayi yang seperti kata wiji. Wiji di situ hanya disebutkan di lirik itu seperti kata wiji gitu. Nah, saya penasaran, kata wiji itu wiji siapa? Kemudian gambar yang kedua itu sebenarnya bukan dari lagu tersebut, bukan dari ilustrasi lagu tersebut, tetapi saya berusaha mencari untuk menggenapi data gitu ya. Saya menemukan ada mural tulisan Wiji Tukul gitu ya. Wiji Tukul tidak mati, kami berlipat ganda, ide kami bergerilya. Ini kalau mau dikaitkan dengan gambar yang sebelumnya, itu kan di atas ranjang bayi itu ada gambar. Itu tulisannya juga tidak mati, hampir mirip kalau mau dicermati dengan gambar yang saya temukan tentang Wiji Tukul, karena di lirik lagu tersebut juga hanya menuliskan seperti kelahiran bayi, seperti kata wiji gitu. Kata wiji yang mana? Ternyata Iqbal ini dia mengambil pemikiran wiji itu dengan gambar yang ini, bahwa tidak mati, kami berlipat ganda karena ide kami yang bergerilya. Gitu. Nah, di sini kemudian Iqbal itu harus mengisi intro yang cukup panjang. Dia kemudian harus menampilkan apa ketika intro lagu itu cukup panjang. Dia kemudian membuat ilustrasi bagaimana seorang bayi itu harus mulai pergumulannya. Nah, sebenarnya tidak ada dalam lirik itu tentang gelombang. Ini tidak ada. Ini hanya kemudian, nah dia mengaitkan gambar untuk intronya itu dia isi dengan bayi dan kemudian ada gelombang-gelombang, kemudian gelombangnya semakin besar, kemudian pojok bawah itu ada pemusatan pusaran gitu ya, seperti ada pusaran, kemudian jadi dua titik. Kita bisa melihat bahwa dalam kehidupan ini ada hitam putih, ada kebaikan, ada kebatilan begitu. Nah, di sini kemudian dia memunculkan ilustrasi bagaimana seorang bayi ini harus memiliki satu pemikiran. Orang ketika tumbuh itu dia harus memiliki satu pemikiran. Ada pemikiran yang diturunkan itu tadi pada generasi berikutnya. Nah, ini masuk bagaimana pemikiran itu kemudian diturunkan, ada pemikiran, ada bulatan putih
yang ada di atas bayi itu, bagaimana pemikiran itu diturunkan kepada generasi penerus. Nah, ini keseimbangan hidup yang dimunculkan atau ditangkap oleh Iqbal, kemudian dimunculkan dalam gambar. Ada hati dan ada pikiran. Hati dan otak itu ya yang dimunculkan dari gambar perempuan berjilbab ini. Tentang akal dan hati, kemudian tentang nalar dan iman. Ini untuk membuat keseimbangan hidup agar apa? Agar kehidupannya kemudian selamat, agar kehidupannya juga bermanfaat. Demikian apa yang bisa saya tangkap dari lagu Putih yang kemudian dialihwahanakan oleh Iqbal sebagai ilustrasi lagu tersebut. Kalau kita melihat lagunya asli dari Efek Rumah Kaca itu hanya Efek Rumah Kaca bernyanyi seperti di dalam studio gitu saja dari awal sampai akhir. Kemudian Iqbal memberikan gambar-gambar ini untuk memberikan konsep kejelasan tentang lagu tersebut. Demikian, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih kepada Bu Umilia Rohani. Ini juga menarik, jadi materinya seperti melengkapi materinya Bu Endang, J. Ya, Jadi saling saling melengkapi. jadi kompak gitu materinya, jelas. Oke, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Megawati Atiyatun Najah dengan makalahnya efektivitas sistem pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan pengimplementasian media film dokumenter dan lagu kebangsaan. Monggo kepada Bu Megawati Atiyatun Najah, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator ya telah memberikan kesempatan saya pada siang ini. Saya izin untuk share screen dulu nih. Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, ya, terima kasih. Saya akan mulai paparan hasil paper atau penulisan artikel saya ya di seminar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya akan mengulas atau menggali tentang keefektifan pola pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan itu apabila dikolaborasikan dengan seni media seperti saya menggunakan aplikasi medianya itu film dokumenter dan lagu kebangsaan. Nah, sebenarnya dari hasil penulisan artikel saya ini itu merupakan sangat simpel sekali sebenarnya, sangat sederhana karena ini saya lakukan pada prakteknya itu di keseharian saya sewaktu mengajar. Nah, di sini untuk mengenai sistem pembelajaran pendidikan kewarganegaraan itu yang mana merupakan salah satu mata kuliah umum ya kalau di ISI Yogyakarta itu. Nah, kalau di sini penerapannya itu untuk kalangan seni terutama seniman dalam media rekam tentunya akan sangat mudah bagi mereka untuk memahami tentang sejarah kebangsaan ataupun wawasan kebangsaan, demokrasi politik, misalnya tentang hak asasi manusia, tentang pengelompokan bangsa dan negara itu dengan penerapan sewaktu pemberian penyampaiannya itu dengan film, dengan video dokumenter, ataupun dengan lagu kebangsaan. Nah, jadi kalau di sini saya membuat istilahnya kolaborasi ya, karena sebenarnya mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang sangat teoritik sekali, berisi tentang teori-teori dan tidak ada prakteknya sama sekali ya kalau di PKN ini. Akan tetapi saya berusaha untuk membuat mahasiswa itu sangat tertarik untuk mempelajari materi perkuliahan ini dengan mengkolaborasikan bidang pendidikan, terutama teoritis dijabarkan dalam praktek media visual, terutama untuk era setelah COVID-19 ini ya. Oke, selanjutnya, sebentar. Untuk slide selanjutnya. Nah, kalau untuk mengenai efektivitas sistem pembelajaran PKN
dengan penerapan media film, dokumenter terutama, terus bisa juga dengan lagu kebangsaan itu. Jadi diambillah suatu bentuk rumusan masalah. Nah, di sini rumusan masalahnya itu bagaimanakah sistem pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan pengimplementasian media film dokumenter dan lagu kebangsaan. Nah, kalau dan penelitian dari segi keefektifannya itu sistem pembelajaran pendidikan atau PKN gitu saya singkat ya, akan diterapkan di mana kepada mahasiswa itu, pada umumnya mahasiswa itu berlatar belakang, di sini kan berlatar belakangnya seni semua. Nah, untuk pola pembelajarannya di dalam kelas diharapkan bisa ada sistem suatu kolaborasi antara ilmu teoritis dengan ilmu praktek seni, yakni dengan media pembelajaran seperti video. Nanti saya akan tampilkan gambarannya, videonya itu seperti apa, cuma tidak saya putar di sini ya, karena efektif waktu juga. Dan dengan media seni itu diharapkan seorang mahasiswa atau mahasiswa gitu aja, sekelompok mahasiswa itu mampu untuk menerapkan teorinya itu sendiri. Jadi dalam dalam suatu kita belajar materi itu, mereka tuh sangat tertarik tanpa mengalami rasa rasa ngantuk ya. Karena kalau dalam sistem kayak pembelajaran PKN itu sendiri termasuk salah satu bentuk mata kuliah yang membosankan mungkin kalau untuk bagi mahasiswa, tapi bagaimana caranya kita itu sebagai pendidik ataupun mengajar membuat itu menjadi lebih berkesan, lebih menarik, kemudian dikemas dengan bentuk-bentuk yang membuat mereka itu tergugah atau semangat untuk mempelajarinya ataupun untuk menggali tentang apa itu, tentang misalnya tentang proses BPUPKI, pembentukan BPUPKI, kemudian nilai-nilai lahirnya Pancasila seperti itu. Nah, kalau dalam rumusan masalah ini dalam pembentukan film dokumenter itu saya biasanya menggunakan dari sumbernya via YouTube karena saya sendiri kan tidak bisa membuat film ya. Nah, dari film dokumenter itu merupakan ada bukan, kalau film biasa kan ada unsur hiburan ya yang ditonjolkannya, tapi kalau di film dokumenter itu nanti akan menonjolkan ke dalam kritik sosial dalam kehidupan, kemudian ada peristiwa-peristiwa sejarahnya, terus penggambaran tokoh-tokoh ataupun memotret tentang kehidupan kelam dengan kesenjangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian kalau dalam film yang menceritakan sejarah masa lampau misalnya, kalau di sejarah itu ada prasejarah kayak gitu kan. Kemudian ada film yang mempelajari tentang pergerakan-pergerakan tokoh-tokoh revolusi. Nah, dalam pola pembelajaran itu menggunakan media. Selain itu juga ada film itu juga ada media musiknya. Nah, musik di sini menggunakan lagu kebangsaan contohnya kan. Kalau lagu kebangsaan kan banyak sekali yang bisa kita cari di YouTube itu kan banyak, salah satunya itu lagu wajib Indonesia Raya, terus ada Tanah Airku, kemudian ada lagu Hari Merdeka, dan masih banyak lagi yang nanti kita bisa telusuri di YouTube, itu juga banyak. Nah, di sini kalau lagu kebangsaan itu membuat, istilahnya kalau dengan musik, kita mendengarkan musik, itu kan otomatis di benak kita atau di pikiran kita itu menimbulkan suatu hal yang membuat motivasi atau semangat mahasiswa untuk berjiwa nasionalisme, patriotisme, kemudian mencintai tanah air dan bangsa kita. Jadi itu merupakan salah satu bentuk praktek dari PKN itu sendiri. Jadi kalau kita pelajari tentang PKN itu kan cuma teori, di mana kita prakteknya pun juga dalam kelas tuh susah juga untuk kita melihat secara nyata ya, prakteknya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau untuk pembelajarannya itu prakteknya dengan penerapan-penerapan dari video dan lagu itu sendiri. Nah, otomatis kalau ini untuk tujuan penelitian ya, pasti salah satunya untuk pemenuhan lah, seperti itu, pemenuhan kewajiban dosen kalau sebagai saya. Kemudian ya ada manfaat penelitian, terus nah kalau untuk tujuan penelitian itu sendiri ya,
itu selain untuk mengimplementasikan mata kuliah, kemudian dalam PKN agar lebih mudah untuk dicerna dan dipahami oleh mahasiswa seni. Sedangkan penggunaan untuk media video atau film serta adanya lagu-lagu atau musik-musik yang berjiwa kebangsaan, yang beraliran kebangsaan itu sendiri sebagai sarana untuk menggambarkan atau mendeskripsikan apa yang telah ditangkap dari pembelajaran tentang teori pendidikan kewarganegaraan tersebut itu. Nah, ini salah satu bentuk kalau manfaat tadi sudah saya ini ya, manfaat seperti pada umumnya aja sebagai pengembangan pembelajaran yang berinovasi, kemudian untuk penggabungan keilmuan berisi teori yang mana bisa dijabarkan ke dalam praktek pengaktualisasian media film dan lagu. Selain itu bisa untuk partisipasi meningkatkan inovasi pendidikan Indonesia dengan membentuk generasi unggul yang mampu bersaing di kancah internasional. Nah, ini salah satu pembahasan saya mengenai ini pidato, mengenai tentang video. Nah, kalau ini sebenarnya ini video ya sebenarnya, cuma karena kalau diputar di sini nanti bisa lumayan lama, jadi ini sebagai gambaran aja, yaitu pidato Insinyur Soekarno. Nah, nanti ini kalau kita tampilkan sewaktu kita memberikan mentransfer ilmu ke mahasiswa, kalau di sini objek penelitiannya kan adalah mahasiswa itu sendiri. Nah, kalau di dalam pidato Insinyur Soekarno itu nanti kalau saya mengulas tentang video tentang pernyataan identitas bangsa, ciri karakteristik bangsa Indonesia yang mana membentuk identitas nasional. Nah, dalam hal ini kalau setelah melihat video ini kita harus bisa memaknai apa sih makna yang terkandung di dalam video tentang pidato Insinyur Soekarno tentang pernyataan identitas bangsa, di mana dalam pidato itu disampaikan pula tentang identitas bangsa itu harus tetap menjunjung Bhinneka Tunggal Ika, kemudian kita mengajak mahasiswa untuk responsif dari video tersebut dengan mengajak mereka untuk berpendapat ataupun menuliskan baik maksudnya berpendapat secara lisan ataupun secara tertulis, di mana mahasiswa harus dapat bisa memahami tentang pidato tersebut dengan menemukan identitas bangsa itu apakah sama dengan karakter bangsa, kemudian di mana sekaligus juga harus menemukan proses bangsa dan bernegara itu. Dan di dalam identitas nasional itu merupakan kepribadian nasional ataupun jati diri yang dimiliki suatu bangsa yang mana membedakan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Kemudian untuk memaknai arti dari yang terkandung dalam pidato Insinyur Soekarno ini ada beberapa faktor yang menjadi setiap bangsa itu memiliki identitas, yaitu dengan melihat keadaan geografisnya, ekologisnya, demografinya, ataupun sejarah, kebudayaan, serta adanya watak masyarakat yang berbeda-beda dari otomatis kan dari pulau masyarakat yang mendiami di pulau tertentu, pulau yang satu dengan pulau yang lainnya itu pasti memiliki karakteristik yang berbeda dan adat istiadat yang berbeda. Nah, ada lagi kayak beberapa faktor yang menjadikan setiap bangsa itu memiliki identitas, yaitu selain adanya watak masyarakat yang berbeda-beda itu, kemudian ada nilai religiusnya yang berbeda, terus humanis, kemudian ada dalam musyawarahnya pun juga berbeda, tetapi mereka melakukan musyawarah, contohnya melakukan rembuk ya kalau di bahasa Jawanya itu kan, musyawarah itu kan memiliki cara tersendiri dari setiap kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya, tapi pada umumnya intinya pun sama. Dan selain itu juga di dalam identitas itu juga menggambarkan adanya ciri khas, adanya suatu bentuk faktor-faktor kayak faktor primordial, terus adanya faktor bawaan yang bersifat ilmiah, alamiah maksudnya seperti adanya geografi, ekologi, dan demografi. Nah, kemudian selanjutnya mengenai, nah ini gambaran video tentang pertempuran 5 hari di Semarang. Nah, kalau
dalam pengaplikasian atau penerapan implementasi PKN ya dalam dunia seni itu sendiri. Nah, ini ada misalnya contoh video pertempuran 5 hari di Semarang. Kalau dalam ini gambar sebagai apa ya, deskripsi aja ya, sebagai kayak gambarannya, paparannya seperti ini. Nah, dalam kalau pertempuran 5 hari di Semarang itu kita mahasiswa itu jadi dengan melihat itu, dengan melihat video, mereka lebih nangkap bagaimana sih, apa sih pertempuran 5 hari di Semarang itu, tokoh-tokohnya siapa, kemudian tanggalnya itu berapa, daripada dengan membaca buku dengan menghafal. Jadi mereka itu lebih mampu, lebih menangkap dengan melihat ya, melihat video tentang video film-film dokumenter yang mana banyak tersaji di media channel YouTube misalnya seperti itu. Nah, kalau di ini gambaran untuk pertempuran 5 hari di Semarang itu ada tokohnya misalnya kayak pada tanggal 20 Oktober tahun 53 ya terjadi di Semarang, ada beberapa pertemuan yang mana pertemuan itu untuk memperingati adanya pertempuran 5 hari yang di Semarang. Kemudian sebelum itu kan ada peristiwa di Ambarawa, itu ada tokohnya kan Jenderal Sudirman. Nah, selanjutnya tentang film dokumenter lahirnya Pancasila. Nah, kalau film dokumenter lahirnya Pancasila sebenarnya kalau ini sebenarnya video cuma tidak saya paparkan di PPT saya ya. Jadi di video ini menggambarkan tentang Pancasila yang mana sebagai dasar negara yang lahir dari buah pemikiran tokoh-tokoh bangsa, kemudian Pancasila tersebut berasal dari bahasa Sanskerta yakni yaitu panca, yaitu berarti 5. Nah, mengenai tentang apa ya, secara terminologi itu sudah dijelaskan dalam film dokumenter tersebut. Nah, ada sejarah pembentukan Pancasila dari dimulainya pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yakni tanggal 1 Maret tahun 45. Kemudian ada tokoh-tokohnya juga nanti di film dokumenter itu Insinyur Soekarno, kemudian ada Moh Yamin, terus selain itu ada beberapa pidato juga dari Insinyur Soekarno, di mana dalam film dokumenter ini Insinyur Soekarno itu mengungkapkan adanya 5 dasar Pancasila yang diusulkan, yakni adanya sila kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, terus ada kemanusiaan internasional, kemanusiaan atau internasionalisme maksudnya seperti itu. Kemudian mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, kemudian setelah itu dari film dokumenter lahirnya Pancasila, nah ini lagu Indonesia Raya ya. Kalau mengenai lagu Indonesia Raya saat ini kan kita selalu menjumpainya di setiap event, setiap momen acara itu selalu diawali, dibuka ya dengan adanya lagu Indonesia Raya, merupakan lagu kebangsaan kita. Tentunya kan diatur di dalam UUD 45 ya, itu di pasal 35 itu ada tentang lagu Indonesia Raya. Nah, dalam lagu Indonesia Raya ini juga diputar untuk mengawali perkuliahan saat perkuliahan PKN. Mungkin tidak semuanya saat perkuliahan untuk mata kuliah lain itu memutar lagu ini, tapi karena perkuliahannya tersebut bertemakan dengan mata kuliah PKN, jadi dilakukan pemutaran Indonesia Raya ini, di mana mahasiswa tersebut harus bersikap sempurna, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya tersebut. Untuk pemutaran selain film, terus lagu, kalau lagu itu tujuannya untuk tadi udah saya sampaikan di awal itu membangkitkan semangat atau rasa motivasi mahasiswa sebelum atau saat mereka itu melakukan pembelajaran ya. Jadi benar-benar sangat diterapkan sekali nilai-nilai kewarganegaraannya itu. Jadi mendorong untuk mahasiswa itu tetap mencintai tanah airnya, memiliki jiwa nasionalisme, kemudian memiliki semangat atau
dalam perkuliahan itu tidak membosankan atau tidak terlalu boring seperti itu ya. Selain itu juga ada lagu, nah ini lagu kebangsaan agak-agak beruwet ini gambarnya. Nah, kalau ini Tanah Airku ya. Nah, kalau misalnya kalau lagu Tanah Airku itu kan ciptaan dari Ibu Sud, memberikan dalam ini. Nah, kalau pas waktu kita mentransfer ilmu materi tentang PKN itu juga diselingi adanya lagu seperti ini. Nah, selain tujuannya adalah untuk memberikan semangat, motivasi, mahasiswa pun juga dituntut untuk memberikan makna, untuk mendalami makna jadi tidak sekedar mereka itu menyanyikan atau mendengarkan lagu itu saja, tapi mereka diharapkan mampu memahami, memaknai apa sih makna dari lagu ini, tuh seperti itu. Jadi tidak cuma hafal gitu aja ya. Jadi kalau misalnya ini ya, contohnya untuk lagu kebangsaan yang ini Tanah Airku, di mana dalam makna lagu ini memberikan deskripsi ataupun gambaran tentang kekayaan alam dan budaya di Indonesia, di mana negara itu kan negara Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang di dalamnya itu terkandung keindahan alam sehingga menjadi destinasi diminati oleh para wisatawan mancanegara. Nah, dalam memaknai lagu ini, kita sebagai generasi penerus pun juga wajib untuk melestarikannya. Makna yang terkandung di dalam lagu Tanah Airku ini juga ada rasa untuk kecintaan, kebanggaan, kemudian ada pengabdian kepada Indonesia, serta ada pesan yang tersirat bahwa sebagai warga negara atau WNI itu harus menyadari betapa luasnya alam Indonesia itu yang patut dilestarikan dan membuat bangga kita sebagai warganya ya untuk memiliki oh ini negara saya gitu. Walaupun kita lagi berada di negara lain, misalnya kita menuntut ilmu ya atau melanjutkan sekolah di luar negeri, tapi kekayaan dan keindahan alam itu tetap terkenang di dalam hati kita. Nah, jadi kalau di sini walaupun semua mahasiswa ya, nggak hanya mahasiswa saja, tapi semua mahasiswa, semua pelajar itu juga harus memiliki jiwa patriotisme, kemudian nasionalisme, serta selalu mempertahankan adanya kemerdekaan dengan mengisi dengan berbagai kegiatan, apalagi kita generasi muda ya, dengan berbagai kegiatan yang positif. Nah, itu mengenai ulasan tentang video dokumenter dan video dokumenter atau film dokumenter serta lagu kebangsaan. Nah, kesimpulannya pada umumnya untuk pola pembelajaran yang seperti yang saya sampaikan atau saya paparkan barusan itu meningkatkan inovasi aja sih sebenarnya. Inovasi bahwa seorang dosen itu mampu untuk berkreatif, berkreasi dalam menyampaikan materi atau mentransfer ilmu pengetahuan baik itu di kelas atau di mana saja ya kalau kita mentransfer ilmu itu. Kemudian dengan melalui media rekam seperti ada pemutaran film, video, lagu yang berkaitan dengan materi, pembelajaran akan lebih mempermudah mahasiswa sebenarnya untuk semua mahasiswa atau pelajar, tapi ini yang saya ambil untuk sampelnya adalah mahasiswa seni ya, untuk menstimulus daya pemahaman tentang materi yang terkesan teoritik menjadi lebih menyenangkan untuk dipahami, untuk dipelajari seperti itu. Nah, mungkin itu sedikit paparan tentang artikel saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, saya stop dulu ya. Baik, terima kasih Mbak Megawati. Wah, namanya cocok sekali ya dengan materi yang dipaparkan. Kebetulan. Jadi kita tuh memang sebagai pengajar selalu memutar otak gitu ya, gimana caranya supaya mahasiswa tuh mau memahami, apalagi untuk materi-materi yang teoritik sekali. Dan apalagi di mata kuliah kewarganegaraan, jadi harusnya mahasiswa tuh nggak cuma paham
bacaan, cuma tahu aja, tapi juga apa ya, terinternalisasi gitu kewarganegaraannya di kehidupan sehari-hari, apalagi sebagai bangsa Indonesia. Dan ya itu tadi salah satunya dengan menampilkan ini ya, film dokumenter dan lagu kebangsaan. Apalagi kalau di DKV ya, Mbak Mega. Iya, betul Di sekali. DKV itu mahasiswanya kan, ya sebenarnya di sini juga sama ya, mahasiswanya tuh visual banget gitu. Jadi kalau ditampilkan film gitu untuk memantik gitu, supaya ada pancingan-pancingan internalisasi nasionalisme, patriotisme gitu supaya terpantik gitu ya. Terutama ketika mereka nanti akan membuat sebuah karya gitu. Oke, terima kasih Mbak Mega atas Iya, paparannya. sama-sama. Cukup menarik. Terima kasih untuk semua pemakalah yang telah memberikan materinya. Sebelum saya lanjut masuk ke sesi tanya jawab, saya mau mengingatkan untuk mengisi presensi terlebih dahulu yang akan dibagikan kembali oleh host di chat room. Dan nanti diharapkan untuk mengikuti sesi ini hingga terakhir, karena nanti akan ada link untuk pengisian sertifikat gitu. Kemudian di sesi tanya jawab ini, monggo silahkan jika ada yang mau bertanya bisa menuliskan nama dan afiliasinya di chat room atau dengan menggunakan fitur menyalakan fitur raise hand. Monggo dipersilahkan kepada para penanya. Sudah ada yang raise hand, Mas? Belum? Atau mungkin masing-masing dari pemakalah ingin bertanya dan berdiskusi mungkin sambil menunggu peserta yang akan menanggapi atau bertanya. Mungkin sambil menunggu, saya mau menanggapi tadi presentasinya Mbak Umilia, Mbak atau Bu? Mbak aja. Kayaknya tahun kemarin saya memoderatori Mbak Umilia juga ya. Kalau saya Iya, ingat. betul. Ya. Iya, saya ikut juga tahun kemarin. Nah, yang di videonya ini video musik atau jadi video musik atau bentuknya cuma komik aja gitu, Mbak? Video musik. Jadi kalau dari aslinya tadi sudah saya jelaskan, itu memang kalau dari efek rumah kaca sendiri hanya seperti nyanyi di studio begitu. Tapi setelah Muhammad Iqbal ini kemudian mengubahnya, ada komikalisasi seperti itu, Iqbal juga kemudian sudah menemui efek rumah kaca untuk ini kalau kami jadikan ilustrasi begitu. Jadi ilustrasi dari lagu itu, jadi membantu membentuk konsep lagu akhirnya. Ada lagu dengan ilustrasi hasil dari Muhammad Iqbal tersebut. Oh, soalnya barusan saya akan mengamati kayaknya hampir sama dengan konsepnya. Jadi video, tapi kemudian ada tayangan panel-panel gitu seperti komik. Itu di videonya Hara yang Ati Bolong. Iya. Itu kayaknya Iqbal juga kayaknya. Iya, Iqbal banyak beberapa karyanya. Oh iya. Ya. Yaitu menarik proses kreatifnya dari dia responnya bagus. Iya. Dari lirik, dan mungkin dia juga merespon suaranya gitu. Jadi alih wahana dari suara ke bentuk visual ke itu. bentuk visualnya. Dan dia harus menangkap seperti yang tadi ketika dia memaparkan tentang seperti kata wiji. Nah, kata yang mana, dan itu kan tidak dijelaskan di lirik. Tapi dia kemudian menggali
kata itu kemudian dia harus mencari dulu apa yang sebenarnya perkataan Wiji yang mana yang, karena kita tahu Wiji Tukul dia juga seorang sastrawan, dia juga seorang budayawan gitu yang kemudian hilang gitu kan. Nah, ini pemikiran yang mana yang ingin ditandaskan dan sesuai dengan lagu tersebut kan dia kemudian harus mencari sendiri. Saya pun akhirnya karena karena saya penasaran juga, akhirnya saya berusaha mencari juga, oh ternyata gambarnya kok mirip dengan yang diilustrasi. Mungkin ini juga yang kemudian ini juga yang kemudian diambil oleh Iqbal begitu. Jadi saya juga ikut mencari akhirnya untuk melengkapi sebenarnya perkataan Wiji yang mana sih yang bisa untuk menggabungkan antara tadi kematian dan kelahiran itu tadi. Bahwa kalau pemikiran Wiji kan ketika ide kita itu terus berjalan, entah itu siapa yang menjalankan, sebenarnya kita hanya jasad kita yang mati. Tetapi ide itu sendiri tidak pernah mati, pemikiran kita terus berkembang begitu. Iya, itu menarik itu. Nanti Iya. saya coba tonton. Ya, saksikan. Jadi ya mungkin ini baru juga ya. Kalau misalnya video klip itu kan biasanya dia berupa motion gitu, bergerak. Iya. Tapi ini itu bergerak juga nggak, Mbak? Ada kayak motionnya gitu? Atau cuma Iya, bergerak, panel-panel komik aja? panel-panel komik, panel-panel. Oh. Jadi tidak kemudian. Tapi ada cerita yang bisa kita lihat dari situ. Oh. Kalau tidak keliru Mbak Umi ada di YouTube ya itu ya? Saya pernah nyoba nyari komiknya. Ada di YouTube. Okay. Diketik saja komikalisasi itu sudah keluar. Komikalisasi lagu putih itu nanti keluar. Oke, ya menarik itu Iya. komikalisasi. Apalagi terutama untuk lirik-lirik lagu yang kayaknya ya mungkin Mas Iqbalnya sendiri juga tertarik dengan lirik yang arahnya ke kehidupan dan kematian gitu, karena yang pernah saya lihat juga kaitannya ke arah sana. Ke arah itu. Ya, memang salah satu karakter Efek Rumah Kaca kan memang dia kental dengan kritik-kritik sosial tentang kehidupan. Dia nggak akan berbicara tentang cinta seperti yang karya-karya mainstream gitu ya. Pop gitu ya. Iya, iya betul. Oke, untuk peserta mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa diketik di chat room dengan menuliskan nama dan afiliasinya, atau langsung raise hand. Oke, siapa? Di tempat saya belum. Oh. Ada pertanyaan sepertinya untuk Mbak Mega ya, dari Venus Keisha Tasmara. Adakah beberapa referensi film dokumenter untuk menambah pemahaman pendidikan kewarganegaraan Indonesia? Kepada Mbak Mega bisa dijawab mungkin. Oke, terima kasih Mbak. Nah, untuk pertanyaan dari Mbak Venus ya, Venus Keisha Tiasmara. Nah, ada banyak sekali tuh kalau untuk film dokumenter, misalnya ada G30 SPKI contohnya, terus selain itu juga masih ada banyak lagi, kayak tadi ada film-film di saudara bisa lihat di itu ANRI ya, di YouTube itu ada kumpulan ANRI. ANRI ya, Arsip Negara Republik Indonesia Administrasi. Nah, itu di sana banyak sekali film-film pembelajaran tentang kewarganegaraan Indonesia, dari lahirnya Pancasila itu ada, kemudian ada
pidato tokoh-tokoh nasional yang maksudnya video aslinya ya, itu juga ada. Kalau G30 SKI kan udah G30 SPKI itu kan udah ada versi yang terbarunya seperti itu. Jadi terus kemudian ada pidato Muhyamin itu juga ada di channelnya Andri itu. Begitu Mbak moderator dengan Mbak Oke, penanya Mbak Venus. ya. Terima kasih Mbak Mega. Untuk Venus, apakah menjawab? Sepertinya cukup ya. Oke. Monggo kepada para penanya yang lain, dipersilahkan. Diskusi aja. Oh iya, Eh, saya mau tanya sama siapa ya? Sama Bu Endang atau Loh, sama kok Mbak Umi jadinya nih? tanya saya? Monggo. Diskusi. Mungkin ke Bu Endang dulu aja. Jadi kalau di eh, Instagram, di YouTube gitu banyak ya Bu. Jadi ada orang yang mencoba membuat narasinya itu narasi puitis begitu. Kemudian dia mencoba memvisualisasikannya dalam bentuk video. Nah, itu apakah itu bisa disebut sebagai ekranisasi juga? Kalau merujuk dari tadi yang dijelaskan oleh Pandusuk NST dan Profesor Sapardi Djoko Damono, ya itu ekranisasi, karya audiovisual sebagai hasil akhirnya. Oh, berarti dasarnya dari Bentuk karya. terakhir dari karya alih wahana itu. Jadi kalau misalnya Gitu. dari cerita rakyat kemudian menjadi wayang, itu wayangisasi. Nah itu sebenarnya yang saya ingin diskusikan sama Bu Umi nih, Mbak Umi Oh, nih. ya. Karena hasil akhirnya kan tetap audiovisual itu. Cuman visualisasinya adalah komik. Ya, itu sebetulnya kalau penamaan sih saya enggak masalah mau dinamain apa. Mungkin barangkali dalam karya audiovisual itu yang lebih menonjol adalah tampilan komiknya dibanding pengkisahan dengan bahasa adegan dan sebagainya. Ya. Tapi kalau melihat dari videonya komikalisasinya Putih, itu seperti storyboard yang digerakkan Mbak Dini, ya kan? Itu Ya. seperti Ya, storyboard betul. yang digerakkan. Jadi kayak memang ada panel-panel komiknya dan kemudian ya untuk saya sih dalam dunia kreatif kan kita pengen mencoba tampilan-tampilan yang baru ya. Kalau barangkali yang animasi sudah banyak, yang gaya panggung sudah banyak, mungkin tampilan yang baru yang seperti panel komik belum ada, maka dicobakan sesuatu yang baru. Jadi kalau menurut saya bisa jadi sebetulnya itu bisa disebut ekranisasi juga. Seperti saya bilang tadi, dalam Rajski itu mengatakan bahwa ada kategori di dalam intermedialitas atau silang media tadi. Yang pertama adalah percampuran dua media di mana media yang terakhir itu yang paling dominan. Kayak film, novel menjadi film kan yang paling dominan dari bahasa film yang menjadi media terakhirnya. Tapi ada yang enggak, ada yang digabung tetap dengan sifat media aslinya itu tetap menonjol kayak opera. Nah itu, jadi kalau saya sih ini dunia kreatif ya apa saja bisa dan nggak usah berkeras harus yang terakhir yang menjadi dominan, enggak, yang mau dicampur menjadi warna aslinya tetap dominan itu juga enggak apa-apa. Yang penting adalah kita mencoba membuat kreasi baru yang segar yang belum ada sebelumnya, itu aja. Iya, kalau mungkin itu yang ada perkembangan. Kalau yang di sastra itu memang ada novelisasi dari film ya, seperti Biola Tak Berdawai itu kan filmnya dulu baru kemudian ditulis menjadi novel gitu. Jadi kalau mau kemudian disebut ekranisasi mengikuti akar katanya dari Pelayar Putihan itu tadi ya akhirnya tidak masuk. Tetapi kalau melihat dari perubahan bentuknya itu mungkin
jadi perkembangan konsep menurut saya Ya. dari ekranisasi. Kalau jadi novel, jadinya novelisasi, Mbak. Iya, novelisasi, iya. Bukan bukan film, ekranisasi. Iya, bukan film adaptasi tapi novelisasi film. Bentuk terakhirnya itu biasanya. Iya, bentuk terakhirnya. Gitu. Tapi sebetulnya itu pun masih bisa jadi diskusi karena bentuk terakhir itu kan kalau itu tadi media akhirnya yang dominan. Tapi kalau yang dua-duanya sama kuat tidak mengubah bentuk yang awal itu ya silang media itu yang lebih netral ya. Jadi kita nggak melihat mana yang lebih dominan bentuknya ketika terjadi perubahan. Iya. Itu Mbak Dini. Iya nih, Bu Endang. Oh ya, mungkin sharing aja ya kalau belum ada yang tanya. Jadi kan ada juga yang namanya dance film, film tari. Apa bedanya dance film dengan pertunjukan tari yang divideokan? Jadi orang nari di panggung kemudian direkam. Ya. Nah, ada perbedaan di sana. Kalau nari di panggung didokumentasikan itu kan namanya dokumentasi pertunjukan tari. Tapi kalau dance film itu tari yang memanfaatkan sifat film sebagai panggungnya. Jadi gerakan itu tidak semata-mata hanya gerakan tubuh menari, tapi gerakan dari proses pengambilan gambar, editingnya, yang itu menjadi secara keseluruhan, secara visual itu sebuah gerakan. Nah, itu yang disebut dance film, jadi film tari. Ya seperti saya bilang tadi, dunia kreatif kita itu kan orang mencari bentuk-bentuk baru ya. Jadi tidak ada yang salah dengan itu. Semua pengen mencari bentuk baru yang belum ada sebelumnya sebagai bentuk kreativitas kita. Jadi alih wahana tuh seperti ya istilahnya kendaraan gitu ya untuk alternatif medium, proses kreatif si seniman untuk mencari apa ya celah-celah kira-kira bisa bikin apa lagi begitu, apa kira-kira yang bisa termasuk yang barusan tadi dari bentuk musik dari bentuk narasi kemudian menjadi tari. Itu mungkin tari-tari klasik itu juga mungkin berangkatnya dari babat, tembang-tembang ya, babat yang sudah yang dulu pernah dibuat begitu ya. Kayak ini juga yang kemarin ditawarkan oleh Borobudur, kan lagi mengajak seniman-seniman tari, musik untuk menciptakan karya seni dari relief-relief Borobudur. Jadi di relief Borobudur itu kan ada penggambaran tentang pemusik, tentang penari, lalu itu berusaha dihidupkan lagi. Karena kalau di Kamboja, di Angkor Wat, itu kan ada di Angkor Wat itu ada relief-relief penari dan pemusik kan. Nah itu tariannya dihidupkan, lalu kemudian dijual ke wisatawan. Nah yang di Borobudur belum. Setahu saya yang pernah nyoba itu di sini cowok. Ya, kalau yang lain nggak tahu, tapi saya kurang terlalu paham, barangkali teman-teman mungkin ada yang hadir dari sini yang dari seniman tari Perso, mungkin sudah ada penari yang mencoba untuk menarikan kembali kisah-kisah yang ada di relief ya. Kalau yang membuat alat musiknya saya tahu Pak kalau lupa yang dari etnomusikologi itu loh Bu Umi, Pak Haryanto. Ya, itu beliau sedang mencoba untuk membuat alat-alat musik berdasarkan relief di Borobudur. Ya, kalau orang yang pintar bikin alat musik kan ngerti yang tatahan yang kita orang awam mengerti bahwa itu sebetulnya senar, itu apa kan dia tahu, bahkan yang gendang ini keramik dia tahu, saya pikir batu saja kok dia bisa tahu kalau keramik. Ya, orang yang memang di bidangnya pasti lebih ngerti tentang itu. Ya 2 tahun lalu itu saya juga penelitian dengan Pak Rianto untuk alih wahana dari batik menjadi gending itu.
Oh, dengan beliau. Nggih. musiknya atau jadi motif Dari batik? motif batik kemudian diubah menjadi menjadi gending. Jadi melihat Oh, lengkungnya dan lain sebagainya itu ya itu. bukan pemaknaan misalnya di situ bunga seroja, lagunya seroja gitu enggak? Enggak. Jadi dari Walaupun lengkung itu dianggap iya, lengkong nanti jadi dibuat lagunya itu jadi mengikuti alunannya seperti apa. wah menarik, kayak not baloknya itu motif batik Iya. gitu ya. Iya, ada ininya. Wah, Nggih. bagus itu. Iya. Oke, ini ada penanya dari Mbak Pratnya Paramita. Izin tanya untuk Mbak Mega. Maaf karena tadi sempat terputus komunikasinya. Oke. Terkait pembelajaran melalui film, lagu kebangsaan, dan video. Bagaimana respon mahasiswa dan cara evaluasi dalam kelas terkait materi yang disampaikan? Apakah misalnya diberi kuis atau tugas review dari hasil melihat film atau lagu lalu dikaitkan dengan materinya? Terima kasih. Monggo, Mbak Mega. Oke, terima kasih pada Mbak Dini, Mbak moderator ya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Pratnya ya. Oke. Terkait pembelajaran melalui film, lagu kebangsaan, video, itu bagaimana respon mahasiswanya dan bagaimana untuk cara mengevaluasinya. Nah, respon di saat mahasiswa itu saya putarkan film, dokumenter, kemudian atau video ya tentang film perjuangan misalnya seperti itu. Mereka sangat tertarik sekali. Jadi mereka memperhatikan. Kemudian kalau untuk lagu juga nanti diminta untuk menyanyikan. Kalau untuk lagu kebangsaan ini sebenarnya trik atau yang biasa dipakai sama Pak Syafruddin ya. Tapi kalau Pak Syafruddin dulu saya pernah minta izin, Pak, kalau gimana sistem pembelajaran saya juga mirip-mirip Pak Syafruddin aja deh gitu ya. Kalau dengan lagu gimana Pak? Oke, nggak apa-apa Mbak. Nanti di kreativitas ya, nanti diberi tambahan-tambahan sendiri seperti itu. Jadi awalnya kalau untuk lagu itu saya terinspirasi dari Pak Syafruddin juga, yang mana dosen yang mengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan itu. Kemudian untuk cara mengevaluasinya, untuk kalau lagu kebangsaan itu mereka sangat tertarik untuk menyanyi, walaupun yang saya ampu ini bukan mahasiswa dari musik ataupun dari media rekam, tapi dari desain DKV, kemudian batik. Nah, jadi mereka sangat tertarik untuk mempelajarinya. Kemudian untuk penilaiannya pun juga saya menggunakan kuis. Kuis itu nanti saya ngasihkan dengan itu aplikasinya Kahoot, KAHOOT gitu ya. Langsung mereka memberikan jawabannya tentang film yang sudah saya putar itu dalam aplikasi kuis itu. Nah, selain itu juga ada tugas memberikan responsif atau tanggapan mengenai makna dari film. Nah, itu kalau untuk tugas bisa dilakukan secara tertulis, itu nanti biasanya penyampaiannya melalui Google Form. Begitu, Mbak Dini. Oh ya, satu lagi ya. Mbak Pratnya, satu lagi kalau untuk di desain komunikasi visual. Nah, kalau ini melenceng dari yang film dokumenter dan lagu ya, kalau di desain komunikasi visual itu, saya biasanya memberikan tugas yang sesuai apa yang mereka suka. Waktu saya mulai masuk, saya tanya, teman-teman suka apa? Nah, rata-rata mereka suka menggambar kan, suka bikin komik, ilustrasi, gambar karakter. Nah, saya beradaptasi, saya yang mengadaptasikan diri saya ke mereka. Oke, saya berarti bikin tugas, di mana tugas itu bisa contohnya untuk dalam pengrumusan Pancasila, contohnya itu gambarannya seperti apa. Coba bikin alur cerita tentang rumusan Pancasila seperti apa. Itu tapi dibentuk medianya itu nanti mereka bercerita, tapi tidak ditulis, tapi dengan gambar seperti itu. Terus tokoh-tokoh revolusi misalnya, mereka menggambar karakter tokoh-tokoh revolusi. Kebanyakan mereka menggambarnya IR Soekarno, Mohyamin. Nah, atau tokoh-tokoh yang
ikut serta dalam G30 SPKI, seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya, Mbak Pratnya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mbak Mega atas jawabannya. Oke, untuk penanya yang lain dipersilahkan mungkin untuk raise hand atau menuliskan langsung di chat room. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya boleh bertanya mungkin ya. Saya mau bertanya ke Bu Suhartini. Ya, silahkan. Saya mau ya mungkin ini agak di luar ini ya, di luar konteks film Shanai Meriachani tadi. Cuman saya teringat kalau kata sapaan di Jepang, maksudnya sifatnya itu hampir sama seperti di Indonesia dan negara-negara timur gitu. Jadi ada hierarki kata sapaan begitu. Mungkin itu karena pengaruh budaya dan tersebarnya sejarahnya dulu mungkin ya. Nah, itu mungkinkah ada kalau misalnya tadi kan terkait dengan kata sapaan antara yang dekat dengan yang tidak dekat, dengan yang suami istri yang bukan suami istri. Atau kalau di sini saya ingin bertanya mungkin enggak ada film yang mungkin menekankan di mana kalau di sini kita kenal itu kata sapaan orang tua atau mungkin orang lain yang ketika marah itu justru memanggil nama lengkapnya. Misalnya ibu marah sama anaknya. Misalnya ibu saya marah sama suami, Zarina tadi nih. Cuciannya kenapa belum diangkat gitu mungkin. Mungkin apakah di Jepang atau di budaya lain gitu atau di film lain apakah ada yang Bu Suhartini pernah amati gitu, apakah ada sifat-sifat kata sapaan pembelian kata sapaan seperti itu? Jadi kalau keluarga di Jepang itu kan satu keluarga itu kan namanya dua ya, satu nama diri, satu nama family. Nah, untuk nama family kan sama semua, misalnya Suzuki ya Suzuki semua begitu. Misalnya tadi Miura ya Miura semua kayak gitu. Jadi ya biasanya ya mereka di dalam rumah memanggilnya ya yang nama diri karena untuk nama keluarga kan sudah sama semua. Atau mungkin dengan kata-kata ini apa namanya kata panggilan misalnya adik, kakak kayak gitu. Onecang, kemudian misalnya apa Otocang kayak gitu. Jadi ada panggilan-panggilan apa kekerabatan. Jadi kalau diterjemahkan itu kadang-kadang menjadi kakak, adik kayak gitu kadang-kadang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Misalnya ibu manggil anak sulungnya dengan istilah kakak begitu. Jadi mungkin untuk mengajari adiknya agar dia itu memanggilnya juga dengan kakak begitu. Dan sebaliknya. Tapi itu berarti masih di luar konteks emosional dari misalnya dialog gitu. Misal kalau misalnya marah itu manggilnya kata bukan yang given name tapi nama-nama keluarga gitu mungkin. Adakah intensi ke sana kalau misalnya di film-film Jepang atau misalnya budaya di sana? Kalau nama keluarganya sama kan
dia tidak memanggil dengan nama keluarga. Kalau misalnya bukan keluarga, itu Ya kalau sesuatu bukan, yang tidak sopan gitu atau bagaimana? justru kalau misalnya apa ya, untuk kadang-kadang untuk formalnya itu menyebutnya dengan nama keluarga. Misalnya saya menyebut Bu Umi ya. Kalau di Jepang itu dua nama itu Umilia Rohani itu diartikan Umilia itu mungkin nama diri, Rohani itu nama keluarga. Jadi memanggilnya Ibu Rohani begitu, bukan Ibu Umilia begitu. Oke, Dan jadi orang Jepang itu kalau memanggil tidak selalu menyapa, tidak selalu ini loh menggunakan kata-kata sapaan apa ya. Jadi kadang-kadang langsung ngomong saja begitu. Ayo kita istirahat misalnya begitu. Jadi seringkali kita berbicara yang di depan kita itu langsung kita sapa tanpa menyebut namanya begitu. ya berarti sebenarnya hampir sama dengan di sini ya, Bu. Tapi cuman mungkin karena kita jarang ada yang memiliki nama keluarga gitu. Jadi mungkin kata sapaannya bisa lebih bermacam-macam gitu. Tergantung konteks relationship-nya itu seperti apa. Iya, betul. Kalau kita itu kan tidak ada aturan ya dalam pemberian nama. Jadi ya terserah kita namanya mau 1, 2, 3, 4, 5, bahkan mungkin 6 begitu ada ya. Yang terdiri dari 6 kata. Kalau di sana itu kan ya rata-rata ya biasanya ya hanya 2 begitu. Jadi tidak ada nama yang terlalu panjang atau satu nama gitu ya, kayak nama saya begitu tidak ada ya kan, cuma Suhartini itu saja. Jadi ya minimal 2 dan biasanya 2 mereka namanya itu. Ya. Terima kasih Bu Suhartini atas diskusinya barusan. Monggo kepada para penanya yang lainnya bisa raise hand atau menuliskan pertanyaannya di chat room. Mbak Dini. Ya. Halo, maaf saya mungkin mau bertanya kepada Mbak Umilia ya. Oh ya, ini Bu Diah nggih. Tapi ya, maaf saya tidak pakai open cam. Ya nih. Ya, silakan Bu Diah. mungkin saya sedikit atau saya terlewat. Ini mungkin butuh penjelasan aja dari saya panggil Mbak aja ya, Mbak Umilia. Ya dari kebetulan saya jadi tertarik, kemudian saya terpaksa mengulik dari YouTube apa sih komik yang apa tadi itu yang saya melihat menyaksikan nggak tahu atau saya nggak paham atau belum paham tadi dari Mbak Umiliang ya. Tampaknya dari Mah Iqbal itu atau dari lagunya itu sendiri juga ini loh tampaknya lebih dalam mengartikan dari lagu itu tentang kehidupan seseorang, bahwa meskipun dengan proses yang tadi sudah dijabarkan oleh Mbak Umliang ya, itu tentang kehidupan siklus kehidupan dari kematian kemudian kelahiran lagi dan kembali menjadi dari bayi kemudian tumbuh berkembang kemudian menjadi tua sampai meninggal
semacam itu. Apakah apakah sampai ke situ tidak Mbak Umilia untuk memahami tentang tentang apa komik dari lagu Putih Rumah Kaca itu tadi Mbak Umi. Karena saya menangkapnya kok ini kayaknya tentang kehidupan siklus kehidupan manusia dari kematian, kemudian kelahiran melalui proses, kemudian menjadi kematian lagi. Apakah seperti itu yang mencoba ditangkap oleh Mbak Umilia? Seperti itu atau enggak? Karena saya ini apakah tidak hanya ketika saya melihat itu kan di komiknya itu ya ketika syairnya dari lagu itu seperti itu, kemudian digambarkan, kemudian dia sampai arwah itu tadi naik ke atas, kemudian muncul kelahiran bayi, semacam itu, yang ingin diungkapkan oleh si penulis lagu maupun cara Pemahaman pembacaannya saya. si Mah Ibalnya Iqbal, sendiri, oke. ya, apakah seperti itu atau bukan gitu? Baik, baik, langsung saja ya Bu Dia. Terima kasih Oke. pertanyaannya. Kalau menurut saya daripada melihat itu sebagai suatu siklus kehidupan, itu lebih ke refleksi, Bu. Karena kalau siklus kehidupan tentu yang di bagian awal adalah kelahirannya dulu. Kalau di sini tidak, yang bagian pertama adalah kematiannya dulu. Jadi seperti mencari permaknaan apa sih sebenarnya kematian itu, kemudian dia merefleksi ulang bagaimana mengaitkan antara kematian dengan kelahiran itu melalui kata wiji itu tadi, bahwa tidak mati karena yang bergerilya tetap ada ide-ide yang bergerilya, tetap ada ide-ide pemikiran yang berkembang gitu. Kalau saya daripada melihat itu sebagai suatu siklus kehidupan, saya lebih melihat itu sebagai suatu refleksi. Si aku ini memaknai kematiannya seperti apa, kemudian dia melihat kehidupan apa dari lahir, dari proses kemudian permaknaan hidup, kemudian sekolah dan lain sebagainya, itu proses belajar itu seperti apa gitu. Jadi bukan suatu siklus. Kalau siklus tentu lahir dulu, kemudian atau mungkin dalam kandungan gitu ya, lahir, kemudian kehidupan dunia, kemudian mati, ya itu kan itu baru kita melihat alur siklus. Tapi karena ini dibalik, saya melihatnya kok ini sebuah suatu refleksi gitu, Bu. Itu juga Ya. mungkin yang ditangkap oleh Mas Iqbal. Ya, karena saya apakah ya ini saya hanya memastikan apakah ini tadi siklus atau ya yang baru dijelaskan oleh Mbak Emilia ini tadi. Oke, terima kasih Mbak Emilia. Matur nuwun. Ya, ternyata begitu. Matur nuwun. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum mungkin masih ada pertanyaan lagi, karena kalau sudah tidak ada pertanyaan, setelah ini akan masuk ke sesi pengumuman best paper. Kepada host untuk bisa baik, ini dia best paper seminar seni media rekam dengan topik seni media rekam memulihkan dan membangkitkan. Ada Julius Widi dengan judul Disrupsi Media Fotografi sebagai Gaya Hidup yang akan masuk ke jurnal Spekta. Kemudian FX Damarjati dengan pencatatan praktek fotografi olahraga jalanan di Jakarta pada masa pandemi akan masuk di rekam. Kemudian Nur Amir Fauzi
dengan fotografi performance, eksplorasi Seno Haryo pada pemotretan action figure Heroic Journey to the Fantasy Dimension yang akan masuk ke Spekta. Kemudian dari animasi ada Ika Yulianti dengan desain karakter animasi Kanti berbasis Local Genius masuk ke Jurnal JAKS. Kemudian Henny Hidayat dengan rekonstruksi visual Hotel Des Indes yang akan masuk ke JAKS. Dan kemudian yang keenam dari Petrus Damiani Sitepu dengan genre drama sebagai favorit di Netflix periode Januari-Juni 2021 yang akan masuk ke jurnal rekam. Baik, terima kasih atas partisipasinya kepada Bapak dan Ibu dan teman-teman partner sekalian. Sebelum saya tutup, saya mau mengingatkan kembali untuk mengisi presensi di sesi paralel kali ini dan mengisi umpan balik untuk evaluasi kegiatan seminar hari ini yang sudah disebarkan linknya di chat room. Oke, dan ada link untuk pengisian sertifikat keikutsertaan yang juga ada di chat room. Monggo kepada para peserta untuk bisa mengisi untuk bisa mendapatkan sertifikat. Oke. Mungkin sambil mengisi dan sebelum saya tutup kita akan masuk ke sesi foto bersama. Dimohon untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk menyalakan kameranya yang akan dibantu oleh host fotonya. Bisa dihitungkan mungkin, Mas. Oke, semuanya dimohon untuk on cam dulu. Ada 3 slide ya. Oke, slide pertama boleh kameranya dinyalakan dulu. Oke, kita mulai ya. Slide pertama, 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Slide kedua belum ada yang on cam ya. Oke, slide Bisa on kedua. cam terlebih dahulu. Oke, slide kedua, 1, 2, 3. Slide terakhir, slide ketiga, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, dengan ditandainya dengan foto bersama, saya selaku moderator, saya mohon undur diri, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Dan saya sekaligus menutup rangkaian acara seminar Seni Media Rekam, Fakultas Seni Media Rekam Institut Seni Yogyakarta. Terima kasih banyak untuk para pemakalah dan peserta yang sudah hadir untuk meramaikan rangkaian acara hari ini dan kemarin. Dan kami panitia, seluruh panitia juga memohon maaf sebesar-besarnya bila ada hal yang atau kata-kata yang kurang berkenan. Dan kami juga berharap ada partisipasinya dari para pemakalah dan peserta mungkin yang ikut untuk meramaikan seminar Seni Media Rekam di tahun depan. Baik, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endah, terima kasih Bu Umi, terima kasih Mbak Mega, terima kasih Bu Suhartini.